ngapain ya Kak di sini? Duduk. Ini kita ngapain ya Kak Kiki ya? Di rumah sini Mpok ya? Tracy. Oh iya, kita sekarang hari ini tuh akan ada yang namanya kompor. Komparem. Punya obrolan. Tepuk tangan dulu dong Kak. Ini siapa yang ngadain ya? Iya ini kayaknya baru ya Kak ya, baru pernah denger sih aku emang. Iya meskipun di rumah juga ada ya kompor ya, tapi ini kompornya beda kayak yang di rumah ya. Kalau yang di rumah itu buat masak, kalau yang ini komparem punya obrolan. Jadi kompor ini adalah program baru nih Kak. Dari siapa tuh? Dari Bidang 1. Kita tepuk tangan dulu buat Bidang 1. Gokil, jadi komparem punya obrolan ini merupakan terobosan dari Bidang 1 untuk melayani jemaat komparem Kak. Jadi biar nggak monoton ya Kak, daripada ibadah terus nih pada bosan. Betul. Kok bosan ibadah? Iya, bukan gitu maksudnya Kak, maksudnya bentuknya ya, bentuknya. Jadi nggak cuman kita kayak apa namanya ibadah bulanan doang, tapi kita nyobain cara baru nih, yaitu dengan cara ngobrol-ngobrol. Oke deh. Jadi kita hari ini ngobrol-ngobrolnya nggak sendirian nih Kak. Enggak, tapi kita kenalan dulu nih. Mereka bingung kita siapa. Oh iya bener, kita siapa ya, udah ceriwis banget gitu, tapi kita belum kenalin diri. Oke, kakak dulu deh. Kenalin, aku Kiki dari Komplek Raja Wali. Yeay, kenalin, aku Tracy dari Komplek Trikora. Yeay. Nah kita ada 2 kursi kosong nih. Wow, ada 2 kursi kosong di sini. Siapakah yang harus menduduki 2 kursi kosong ini? Kita panggil aja kali ya Kak ya. Yang pertama. Yang pertama, atau langsung dua-duanya aja boleh, deh. boleh. Ini kan sebenarnya podcast ya Kak ya. Apa namanya, kita mengemas obrolan ini dalam bentuk podcast karena lagi kekinian nih, anak muda zaman sekarang banget ya podcast. Jadi kita kedatangan teman buat ngobrol-ngobrol di podcast. Di kompor kita ini ya. Bener, di kompor. Boleh Kak Kiki yang panggil kali ya Kak ya? Yuk boleh masuk Miduk dan Bang Bima. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan. Batik ya Pak. Ayo selamat Silakan datang di duduk. rumah saya. Hai. Mpok Tracy ini. Kapan lagi tamu bawa mic sendiri ya kan? Bisa aja. Bisa. Ya jadi gimana nih? Ada urusan apa? Ini Rapi-rapi banget. Rapi-rapi banget ya. Ini saya kalau misalnya dilihat saya kayak baru bangun tidur. Iya kan ini kan rumah Mbak. Saya Rumah tamu. Mbak. Saya tamu rapi. Ada keperluan apa dipanggil aja? Nah itu dia, saya juga nggak tahu. Oh, Kita ngundang aja. Kita ngundang aja sih, pengen ngobrol-ngobrol aja gitu. Kalian suka ngobrol-ngobrol kan? Suka apalagi ngobrolin orang ya kan? Itu mah gibah. Ini karena podcastnya tuh podcast komparem, jadi kita nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh nggak boleh gibah, gibah ya. Kak. Kita harus dosa. melupakan duniawi dulu ya. Oke. Suci sekali asisten saya. Iya, biar makin komparem, kita mungkin sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut kita berdoa dulu. Oh biar kayak orang-orang boleh, Kristen boleh. ya. Iya, biar kayak orang Kristen, biar dikata orang Kristen gitu kan. Dark joke Oke, ya. kita satu dalam doa dulu ya. Lipat tangan. Lo sekolah minggu, salah. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih ya Bapak karena kesempatan yang boleh Engkau berikan pada hari ini. Makasih ya Bapak buat terobosan baru yang boleh dibawa Bidang 1. Hari ini kami mau ngobrol-ngobrol ya Bapak sama pemuda komparem. Engkau yang mau berkati acara kompor ini ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah kita udah Kristen banget nih Kak. Wah, udah kudus banget. Syarat pertama udah lewat. Ya udah checklist ya. Checklist. Oke, lolos nih ya berarti ya. Lolos. Oke, Lanjut. para Bapak pendeta lo. Kita nggak ngenalin diri dulu nih. Nah, iya, Nah itu benar. emang harus dipancing. Benar. Biasa, Kita tamu. kenalan dulu deh Kenalan dari dulu. kakak yang pakai baju batik ini Pak boleh? Camat silakan. Saya pakai batik ini karena kemarin kan kebetulan Hari Batik Nasional nih bulan Oktober ya. Oh iya betul. Oktober tuh bulan batik ya. Oh, Jadi betul. kita harus pakai Nasionalis ya. batik. Padahal belum ditanya loh Kak. Iya, saya cuma ngasih tahu aja. Inisiatif ya. Inisiatif ya. Bagus. Nama saya Miduk Julio Siburian dari Kompleks Kadron. Weh. Oh iya. Udah punya pacar belum Kak? Biar Oh. yang di Lagi rumah belum, tahu. lagi belum punya Lagi pacar. belum. Lagi belum, Bahasanya berarti lagi akan. belum ya. Iya kan? Bagus. Iya, akan punya Percaya ya pacar. janji Tuhan ya. Betul. Iya, Gila, iya. kudus banget. Yuk, lanjut. Mantap. Oke, perkenalkan nama saya Bima dari Kompleks Kadron juga. Weh. Jadi Kadron punya nih. Oh, nggak Tapi boleh yang ini gitu udah dong. punya Oh, pacar nggak boleh. ya. Hah? Nggak bisa Iya, ya. puji Oh Tuhan. yang Bang ini udah Bima punya udah pacar. punya pacar. Itu udah Aduh, punya. ini sayang Close, banget close. sih.
karena podcast mungkin nanti cuman kedengeran suaranya apa nanti juga ada videonya gitu ya Kak ya? Ada videonya Ada juga. juga ya. Oh jadi bisa dong ngeliat Iya. wajah Bisa ganteng lihat aja ya. Iya, tapi ya udah tutup Ini gantengnya pendaftaran. Komparem. Gantengnya kemarin. Sosok Tapi apa tutup. udah tutup? Pendaftaran udah tutup. Oh, udah pendaftaran udah tutup, maaf ya. Maaf ya guys. Emang kalau mau jadi pacar Bang Bima harus daftar dulu. Iya ada itu tesnya. Bang Bima BUMN. Kayak tentara ya. Iya, Mau pakai jadi tes pacar aja segala. ada tesnya. Makanya. Capek banget. Susah ya cogan. Iya. Tapi ini menarik ya. Maksudnya kayak kita ngobrol-ngobrol sama pemuda Komparem. Tapi kita nggak tahu ngobrolin apa nih Kak. Nah itu dia. Nah itu. Saya juga datang ke sini kan nggak tahu ya. Iya, Disuruh tapi datang. kayaknya karena ini baru pertama kali kita ngobrol dari yang santai-santai dulu Santai kali dulu. ya, Kak ya. Santai dulu. Tentang kegiatan mereka kali ya di masa Iya. pandemi kan. Betul, betul. Ini soalnya spesial banget ya kita pakai face shield tuh. Lihat aja face shield membuat wajah Miduk jadi lebih Mengkilap. Kayak nastar lebaran yo. bagus, bagus. Lebih glowing bagus. gitu dia. Ini untung face shieldnya nutupinnya gini. Coba kalau dinaikin ke atas. Iya, kayak topinya host uang kaget. Iya. Iya. Bisa aja Bang. Ya, Bisa banget nih. Oke. Kita ngobrolin apa nih Kak yang Kita pertama? ngobrolin tentang kerjaan kali. Pada punya kerjaan nggak Pada sih? kerja nggak sih? Apa nganggur-nganggur? saya nggak ada kerjaan. Ngerjain Pertanyaannya orang gitu kita. banget ya. Kita ngerjain orang. Kerjaan saya gini-gini aja diundang orang datang. Aduh, artis susah ya. Narasumber biasa. Pilkada dia. Iya, saya mau Iya pilkada. bener. Pak Lurah ya awalnya ya. Oke, Kelurahan Halim. kali itu ya kita ngobrolin pandemi ini berdampak apa sih sama kerjaannya kakak-kakak di sini. Mungkin boleh tanya dulu kali ya kalau misalnya Miduk kerjaannya apa sih? Saya sekarang statusnya lagi magang di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Selatan. Jadi perhotelan. Perhotelan. Kamar ya. gratis lah. Iya, gratis. Iya, Makanya kalau nih Komparem ada acara mengkilat, gitu ya. kan. Wah ini boleh nih Natal kemarin. tahun Natal Komparem ya 2000. bener itu. Iya, boleh. Ya, Wah bener. bagus bagus Tinggal bagus. sesuaiin budgetnya aja. Yo. Waduh, Tapi yang yang- itu yang susah ya. Iya. Yang pasti nggak jadi tahun harus ini ya. diomongin sama bidang 3 dulu loh. Iya, benar. Oke, kalau misalnya Kak Widuk berarti di perhotelan, Perhotelan. ya. Kalau misalnya Bang Bima, Bang Bima nih. Kalau gue di perusahaan swasta, Iya. bergerak di bidang pembibitan ayam, bebek, dan pakan ternak. Oh, kalau misalnya Bima ngenalin diri, lengkap ya. pekerjaannya di mana? Gue selalu pengen ketawa, kenapa ya? Kenapa Parah sih? banget ya. Pembibitan ayam, Ngurus ayam. Iya, pembibitan ayam, iya pembibitan ayam, bebek, dan pakan ternak. Oke, Nah. pembibitan ayam, bebek. Gue baru tahu loh ayam sama bebek dibibit. Gue kira tumbuhan doang yang dibibit. Nah, itu Enggak ya? Diternak dong. iya bibit. kira-kira yang bagus apaan empannya buat ayam sama bebek? Hah? Yang bagus empannya apaan buat Umpan. ayam sama bebek? Umpan. Duh, gue Kan- belum. Makannya. Iya, Emang makanya. diumpan ya? Iya, Iya, iya dong. Kan Anda kan Iya, pembibitan ayam. Tapi nggak umpan manual gitu, capek dong Jul, berapa ribu ayam. Ya lu, sabar mau. dong, Bang. Kan Oh, saya iya. tanya baik-baik ini. Kenapa kita jadi ngomongin ayam Iya. ya? Maaf Pak Kades, maaf. Dia kan gak boleh ngomongin ayam. Jangan. Jadi lapar nih. Iya. Belum makan sebenarnya jadi Saya ngomongin cium bau ayam. sabana sih tadi. Oh, dia mancing-mancing ini. Itu konsumsi. Jadi Oh, iya. yang mau jadi narasumber kita dapat sabana. Loh. Oh, Yes. Jadi upgrade Oke, hari ini oke. sabana, minggu depan Hisana ya kan. Lah, ngelunjak. sama itu. Lah, nanti makin lama makin ada sponsornya jadi Oh, lebih gitu. bagus Oh gitu. iya gitu. Oke, oke. Kita kan harus visioner. Dari Miduk, tenang aja. Oke, Iya, tenang aja. Dari hotel nggak? Nah ini ngobrolin soal pekerjaan menarik ya. Kayak kalau misalnya Midu kan kerjanya di bidang perhotelan. Iya. Padahal kalau misalnya yang gue tahu gitu ya, pandemi atau virus corona ini tuh justru sangat berdampak gitu ya. Dampaknya tuh sangat kerasa di bidang perhotelan atau pariwisata. Nah Betul. gimana Miduk ini mempengaruhi kerjaan lo nggak pandemi ini? Sangat mempengaruhi kalau menurut gua karena kalau dari segi apa namanya protokol kesehatan kan itu pasti kalau kita melakukan protokol kesehatan pasti kita butuh kos yang lebih banyak kan. Contohnya kayak kita harus beli hand sanitizer, terus nyiapin desinfektan gitu. Jadi prosesnya tuh kalau apa teman-teman yang mau nginep di hotel itu setiap kalian sudah check out itu pasti kamarnya dibersihkan dengan desinfektan dan Lu yang lain-lain. nyemprotin tuh? Enggak, saya bukan bidang itu. Saya bidangnya F&B service. Jadi di makanan-makanan Nah kalau gitu. misalnya di makanan-makanan apa? Kalau di dampaknya? makanan itu sebenarnya dari sebelum pandemi pun kayak peralatan makan, cutlery, piring dan lain-lain itu sudah dicuci dengan cairan desinfektan juga. Jadi gitu. itu nggak terlalu Beda nambah ya? protokol lah gitu. Cuman bedanya kalau lagi pandemi gini tuh orang-orang kan lebih parno ya kalau misalnya kayak sendoknya bekas disentuh sama orang gitu. Nah, dia Iya. tuh
Apalagi disentuh sama lu ya. Nah itu makanya masalahnya yang gue sentuh bukan sendoknya, orangnya. Aduh, Itu yang susah. bahaya. Iya. Gak boleh sentuh-sentuh. Makanya lanjut. jadi kalau misalnya di restoran itu sekarang semua peralatannya tuh kayak sendok, pisau, garpu itu ditaruh di dalam amplop gitu. Gitu. Ada uangnya. Berarti dalam, Hah? nah itu Bukan dong dia. bang, amplop, Oh, amplop amplop. coklat yang buat Oh, ngelamar iya. kerja, Iya iya. biar seneng. Iya gitu. Oke, jadi semua cutleries atau kayak alat makan tuh dimasukkan dalam amplop biar steril ya. Biar steril ya. Biar kalau misalnya ada orang pegang atau orang ngomong nggak dropletnya atau Nggak muncrat nggak bahasa muncrat gitu sininya ya, mah gitu ya. nggak menodai gitu. Oke. Kalau misalnya dari Bang Bima gimana nih? Apakah ada dampak pada pembibitan ayam dan bebek? Nah itu, Ada ayam yang pakai masker gak sih bang? Kan lagi Ayam corona. sama bebek Ayam pakai masker nggak? nggak Bima? Ayam tuh nggak perlu pakai masker. Oh nggak perlu pakai masker. Mereka tuh udah kebal. Oh. Mereka Ya, kebal jadi ya. kalau perusahaan gue sih dampaknya pasti ada dampak sih. Cuman gue nggak terlalu tahu kalau di dalam kandang gitu ya. Jarang. Tentu saja. Ya udah. Itu, Yaudah, waduh itu bagus sekali. Kan nggak Bang usah Bima nggak ke dalam diomongin yang di kandang. kandang, Iya. itu urusan perusahaan. Kita Kalau juga nggak misalnya nanya yang- sih protokol kesehatan dalam kandang gimana. Apakah Bang Bima ayamnya ke harus kandang jaga ayam. jarak atau nggak nanya juga. Oh benar benar. ayamnya jaga jarak lucu kali ya Iya. dibarisin gitu ya. Ayamnya PSBB dulu lockdown. Ayamnya PSBB. Makanya kan. Tapi kalau misalnya di pekerjaan Di lo gimana kantor, nih dampaknya? kalau di kantor yang gue sekarang ini, ya semakin kesini tuh semakin ketat sih sebenarnya. Kayak apa namanya, masker wajib itu ya. Dan memang di depan kantor sudah ada wastafel yang baru dibuat kan. Nah sekarang tuh ada kayak ya istilahnya sanksi lah kalau misalkan ketahuan sama HRD nggak pakai masker, kita ada sanksi 20.000. Oh serius Oh, lo? 20.000 tapi itu untuk orang yang bersangkutan. Tapi atasannya juga kena 10.000. Jadi 30.000 gitu. kan, iya. Bagus sih ya. Bagus Ya, sih, bikin jerah nggak? Iya, Dari tadi bikin nggak? jerah. Karena memang pernah ada satu orang kena, dia kayak ngeles gitu ya. Jadi dia bilang, "Oh, gua habis makan," gitu kan. Gua habis makan, jadi wajar dong gue buka gitu. Dan ternyata HRD itu udah lihat dari CCTV kalau dia itu dari luar pun udah nggak pakai Wow. itu masker. Dipantau pakai Dipantau. CCTV. Jadi Bagus memang- ya, ini iya. bagus ya. Ini boleh diterapin nih. Boleh diterapin nih. Boleh Ayah, diterapin. Jadi semua perusahaan loh. baik. Ikuti perusahaan bibir Mak, ternak. silakan lamar aja di kantor kita. Oh gitu. Ini berkaitan sama kerjaannya ya. Kerjaan Humas Bima ya? kalau nggak salah humas bener ya Bim ya? Kira humas. Iya. Iya, oke. Tapi ya artinya sih memang supaya efek jerah aja sih sama orang, jadi nggak anggap sepele Betul, betul, betul. masker. Ya, berarti emang kalau di perusahaan Bima sangat menerapkan harus pakai yang namanya masker ya. Karena emang penting banget ya Kak Kiki. Tapi emang zaman sekarang harus sih pakai masker, sanitizer terus. Betul, cuci tangan 20 detik ya. Biar apa virusnya nggak terbang kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya Midu gimana? Jadinya harus pakai masker terus nggak Kalau hotelier? kita tuh Apa pakai gini, APD? Hah? Pakai Pakai APD. APD nggak? pakai jas hujan kebetulan. Yang mereknya Sai. Apaan tuh gak tahu saya. Tolong disensor ya. Tolong Iya. disensor. Oh iya maaf. Bukan sponsor, Ya tolong. silakan Sai kalau mau mensponsori podcast ini. Jadi Boleh, kalau di perhotelan itu ya, di perhotelan tuh kebetulan kebanyakan dari hotel-hotel yang ada di Jakarta khususnya itu mereka memfasilitasi karyawannya. Kayak kita dikasih masker masing-masing nih Jadi dibagi. nggak harus beli sendiri ya? Nggak harus beli sendiri. Jadi kan apa namanya, jangankan untuk karyawan, untuk tamu pun kita juga menyediakan. Jadi kayak misalnya tamu yang datang dia nggak pakai nggak bawa masker, kita sediain, kita kasih masker gitu. Wah, ini bagus ya, emang bener-bener tuh kalau hotel tuh servis, ada Iya, pelayanan gitu pelayanan. ya. Dan harus standar juga kali ya, kalau Betul. hotel kan nggak Apalagi bisa. hotel bintang 5 kan. Benar, bintang 5. Nggak bisa tuh, maskernya beda-beda. Yang satu maskernya kain, yang Nah, satu itu. maskernya Jadi harus sama medis, semua iya. maskernya gitu. Masker Korea gitu kan, bukan ya. Benar-benar. Oke. Berarti emang di tiap perusahaan kurang lebih mirip ya, kayak ada protokol biar lebih higienis, lebih steril, pakai masker, terus harus bersih selalu gitu ya. Terus kalau misalnya di dampak ke jam kerja gimana nih? Kalian Berubah masuk nggak? tiap hari atau selang-seling kah atau ada Iya. jadwalnya? Kalau gue nih di kantor gue WFH sampai 2021. Wow. Aku masuk tiap hari, boleh tukeran gak? Enak. Deng 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 deng. Beda-beda ya. Nah kalau misalnya Selalu ada di jalan. tempat Miduk gimana? Kalau di tempat saya itu di perhotelan tuh emang berdampak banget ya kalau masalah jam kerja tuh. Karena gini,
Karena kan kebanyakan dari hotel-hotel itu pasti ada yang staff tetap, terus ada yang tenaga kontrak gitu-gitu kan. Nah, kebanyakan tuh karena untuk mengurangi budget, jadi yang tenaga kontraknya dirumahkan dulu semuanya gitu. Bahkan ada beberapa hotel juga yang pemutusan hubungan kerja karena memang pemasukannya tidak seimbang untuk menggaji mereka semua gitu. Nah, yang kewalahan adalah yang staff-staff tetapnya karena orangnya dikit sementara Tugasnya lebih tamu yang datang juga masih tetap kan. Tetap Jadi banyak kadang ya jam kerja sih masih sama 8 jam, cuman kadang beberapa dari mereka ada yang overtime karena untuk mengcover yang posisi yang enggak ada gitu. Iya. Oh gitu ya, Gitu gue sih. kebayangnya tadinya hotelier malah jadi lebih santai gitu. Lebih karena, sepi nggak sih? Iya, Ternyata lebih tetap kan aja kalau sama sepi ya tamunya. Iya, kerjanya tamunya sepi, cuman pekerjanya sedikit. Jadi Tamunya lebih banyak. double kerjanya gitu, lebih Oh banyak. gitu, jadi maksudnya meskipun sepi tetap ada yang datang Tetap ke hotel, ada, tapi pekerjanya juga makin sedikit juga. Jadi untuk melayani yang tetap ada itu Iya. 2 kali kerjanya Iya ya. benar, 2 kali kerjanya gitu. Iya. Oke, gue tadinya tuh kebayangnya jadinya lebih santai ya, taunya malah lebih Ekstra nih. ekstra ya. Udah Kalau keras lagi. Bima Kalau gimana? ayam gimana? Ayam, kalau bebek Ayam. Kalau di kantor gue sih udah balik nerapin WFH. Tapi kalau gue pribadi, ini sekarang kebetulan lagi ada ngerjain project, jadi memang harus setiap hari masuk. Oh, proyeknya apa Bang Bima? Projectnya adalah nggak apa disebutin aja oh iya, proyeknya apa. lagi ngerjain ID card sih sebenarnya. Buat Ada, ayam, Buat bukan ayam. bebek. Masa iya ayam pakai ID card Iya kan, modern bener. banget Pakai ID gitu card, loh. kan buat masuk ke kandang. Iya bener. Oh iya, pakai fingerprint oh, ya, iya, di pakai tap. tap. Enggak gitu pakai ya. mata ayam itu. Pakai. Oh pakai sensor Iya, mata. sensor mata, Ayam iya. kan matanya kanan kiri nih, mohon Iya. maaf. Yang disensor mata kanan sama mata kiri nih. Sensor retina Kalau ya. kita kan bisa dua-duanya. Iya. Ya udah kenapa jadi bahas ayam lagi? cuman Kasihan ayamnya kupingnya panas. Iya. Iya. Emang ayam ayam punya kuping? Enggak punya. Udah, enggak benar ini udah. Lanjut. Jadi gimana kalau misalnya jam kerja jadi sebenarnya WFH tapi karena ada project jadi Iya. tetap harus ke kantor gitu ya. Diminta ya sama direktur HRD memang harus deadline sih sampai akhir tahun ini udah kelar. Makanya Iya, memang ya tetap masuk setiap hari tapi tetap ada protokol juga sih walaupun Oke. yang lain udah pada WFH sih sebenarnya. Oke, jadi ini menarik ya, maksudnya ada yang kalau Miduk sama Bima berarti tetap harus ke kantor gitu kan. Sedangkan kalau gue kan WFH gitu ya, kayak kalau gue itu bedanya jadi lebih justru ada enaknya sih. Jadi gue nggak keluar ongkos ke kantor. Nah, itu. Maklum ya hidup Blok M Bekasi, jadinya ongkosnya mahal gitu Tapi ke kan udah kantor. dapat voucher. Voucher dari Voucher apa dari tuh? perusahaannya kan. Dari Oh, Enggak dapat voucher. Oh, nggak dapet voucher. Iya dapatnya gaji aja loh. Oh, gajinya dalam bentuk itu, bukan? Iya. Oh, Iya lagi gue jawab gimana sih gue. Tapi kalau gue gitu dan kalau gue sekarang jadinya bangun tidurnya lebih siang gitu. Kalau dari kalian ada perbedaan kebiasaan ya. Kebiasaan nggak? Dari sebelum nih pandemi. Iya dong, Terus tentu sekarang Tapi ya emang gue sempat kan mulai masuk rutin itu kan mulai bulan Agustus ya. Jadi kan pandemi kan bulan 3 ya kita mulai. Iya, Nah Maret. di situ gue masih WFH sih. Jadi bukan dari bulan 3 gue masuk terus. Nah memang bangun siang sih sebenarnya waktu WFH. Kan Iya. kalau Meeting EFO jam juga bangun 10 siang. bangun Enggak. 9.30 gue. Gue bangun jam 5 Jul cuci piring gitu. Gue udah gak usah diceritain bang, emang sedih kalau diceritain. rajin tuh. banget Ini loh. agak Anak curhat contoh kan. derita tirani seorang Bima. Tolong ibu dengar loh. Bima anak rantau, jadi dia emang Oh, harus iya. cuci Harus piring. kerja Harus keras. kuat ya. Kuat. Iya. Nah, yuk lanjut kenapa jadi Ayo. ngomongin Bima? Iya. Hidupnya gimana? Jadi ada perubahan kebiasaan nggak, Bim? Perubahan kebiasaan bangun siang ya. Terus kalau di waktu WFH nih ya. Jadi ada selang waktu 1 jam 2 jam gue pakai tidur. Oh, enak Karena ya. istirahat sih sebenarnya. Kalau Cuman di ya, kantor tidur dikit dimarahin ya. ya iya diliatin gitu kan. Tapi kan kalau ini kan bisa Betul. cuman standby email aja atau ngerjain dokumen gitu-gitu. Kalau misalnya yang harus datang ke project ada perubahan lagi nggak Enggak sih, tetap untuk jam kerja. jam kerja? Jam kerjanya jadi kita bagi 2 jam kerja kita. Ada yang masuk jam 7:30 pulang jam 4. Ada yang masuk jam 10 pulang jam 6. Oh, Tetap lama ya. Gitu. karena Tetap setelah hitung 8 pandemi. jam. 8 jam. Iya. Tapi tadi lu cerita juga di luar ini katanya lu jadi lebih sering mandi, Bim. Iya,
Lebih bersih kalau kata minum. Katanya dulu kan kalau habis dari luar lu tidur langsung tidur gitu kan. Kalau sekarang lu Gak pernah cuci kaki, cuci tangan. lu pulang ganti baju, mandi. Oh gitu. Oh iya. Ini pencitraan banget tadi bilangnya nggak gitu. Lu dari Alfamart mandi. Lalu bukannya tinggal di Alfamart? Ini gimana sih? Iya, jadi Bima jadi lebih sering mandi apa enggak nih? Bener nggak? Lebih bersih, Oh, lebih bersih ya. betul, betul. Bukan mandi tapi bersih ya kan. Ya kan orang beda-beda, ada yang mandinya bersih, ada yang mandinya nggak bersih. Oke. Ya oke, jadi gimana Mbak? Kalau misalnya miduk ada perubahan kebiasaan nggak? Ada perubahan kebiasaan, karena kalau misalnya lagi libur kan, kalau lagi kayak gini nih kayak PSBB lagi pasti kan kita kebanyakan liburnya nih, jam kerja dikurangin, jadi otomatis pasti jadi bangun siang. Tapi kalau gua untungnya orangnya bisa menyesuaikan, kalau misalnya ada acara ya harus bangun pagi walaupun gua tidurnya juga pagi, ya gua bangun Bisa gitu. ngeset alarmnya Bisa lah ya. ngeset ya, alarm alami gitu. Oke, kalau gue perubahannya jadi lebih sering keramas. Sumpah bersih banget tahu aku. Biasanya itu kalau misalnya yang kenal sama gue ya, gue tuh keramas jarang, kayak bisa 3-4 hari baru. Wow, terima kasih informasinya. Tapi sekarang setiap keluar dikit harus keramas gak sih? Iya. Soalnya Iya benar. bisa jadi kan Karena- virusnya di rambut gitu kan. bener-bener. Apalagi rambut gue rambut sunsilk gini, wait. Keramas. Keramas ya. Iya. Lanjut ya. Iya, kalau misalnya ada orang yang kenal sama gue pada tahu tuh gue tuh keramas jarang. Soalnya rambut gue tuh kering, nggak yang gampang lepek gitu kan. Jadi kalau kena air nggak basah juga tuh. Iya, gue tuh kalau misalnya mandi mesti beberapa gayung dulu baru tembus rambut apa airnya ke kepala gue. Keren juga ya. Iya. Berapa lapis rambutnya? Ratusan. Iya. Bagus kayaknya buat keset tuh. Kalau Kiki ada perubahan nggak? Kiki ini katanya WFO juga ya? Kalau dari aku ya, kantor. kalau pulang pasti harus pokoknya keluar dikit mandi. Apalagi kan mamaku hygiene banget, lebay. Kalau nyampe rumah tuh harus semprot sepatu pun alas kakinya semprot iya? desinfektan. Jadi lu punya bilik disinfektan gitu dong di depan Nggak, rumah? Semprot-semprot biasa. Enggak ada. Kirain yang bilik itu yang lu tinggal muter-muter gitu kan disemprot. Enggak sekaya itu ya. Enggak. Waduh. Oke, jadi emang ya? bener-bener kebiasaannya itu mengarah ke kebersihan lagi Iya, ya, balik benar. karena memang musuh dari virus ini tuh kebersihan teman-teman. Jadi jaga kebersihan. Jangan Kebersihan kotor-kotor adalah- ya. Jangan main kotor. Iya. Sekarang kotor itu tidak baik. Tidur juga pakai face shield. Enggak juga, Enggak gitu, enggak juga masa sih? Bim. Oh, enggak. Tidur pakai face shield kan. Misalnya lu tidur ngiler nih, tetap aja ke bawah dropletnya. Kenapa nggak pakai masker sih? Enggak ke depan-depan dong. Aduh. Tetap. Iya. Oke. Sorry Jul. Iya benar. Bim, kan tadi gue udah bilang kalau jangan disuruh ngomong jangan ngomong, iya. Bim. Gimana sih lo, Bim? Karena statement lu kadang enggak berdasar. Maaf Jul. Oke. Jadinya memang semua perubahan tingkah laku, perubahan aturan itu mengarah ke kebersihan ya, biar apa namanya virus ini tidak menjangkit kita lah gitu ya. Iya, Karena benar. emang serem banget ya sekarang kan angka untuk penularan virusnya atau kasus baru Makin virus itu tinggi. udah makin tinggi ya. Dan kayak kita nggak tahu virusnya ada di mana. bener, Iya. nggak kelihatan gitu kan. Ini face shield gue kira bisa kayak ada X-ray gitu. Iron Man kali ya. X-Men kali maksudnya. X-ray mah yang buat meriksa barang ya. Oh iya bener ya. Iya nggak sih? Iya, X-Men maksudnya. Gue benerin aja nih. Sorry ya teman-teman. Iya maaf ya X-Men. teman-teman. Kan kalau kayak film Iron Man tuh kan kalau terbang ada ini Iya, tampilannya iya, gitu. betul. Nah, iya. Layar Ininya interaktif. Iya. Kayak Oke, kuis oke. Bang Bima partai. diem aja deh. Oh iya. Dibaca. Iya, jadi emang apa namanya kita harus bersih biar enggak terjangkit atau terinfeksi dari virus, sama juga harus ningkatin daya tahan tubuh ya, kayak Betul. minum vitamin, terus Olahraga. juga olahraga. Olaramlan. Enggak olahraga aja. Ya, gimana? Iya. Apa Vicky Burki Zumba. Vicky ya? Burki, Zumba. Zumba yang kodok itu ya, Zuma itu. Ya, lanjut yuk. Yuk. Ya, Nggak bisa ya. Itu jadul banget ya, ini Iya, jadi makanya. ketahuan umurnya nih. Ini kalau misalnya Lebih tua anak-anak katekis yang tapi. baru selesai katekisasi kagak tahu ini jokes kita. Iya benar. Oke, nah tapi kalau misalnya dari kalian sendiri udah ada kayak pernah ngetes gitu nggak sih? Tes rapid atau Rapid. swab. Rapid ya. Rutin Iya. nggak di kantor misalnya kayak Kalau misalnya di tempat gue sih nggak rutin, cuman kadang kalau misalnya ada apa ya tamu mungkin yang ada bergejala gitu kan, terus udah gitu yang kontak terakhir dengan si tamu itu ya paling yang di rapid gitu. Cuman kalau gue sih rapidnya di luar bukan dari Oh, di luar, jadi perusahaan. sendiri ya? Waktu Rapid itu sendiri. kenapa tuh?
apa yang membuat lo sampai akhirnya rapid? Apakah lo ada gejala-gejala tertentu apa gimana? Enggak, karena pengen tahu aja. Oh gitu, penasaran Iya, gitu ya? penasaran. Apa ngetren ya sekarang ya soalnya? Iya, kayaknya lagi ngetren gitu kan upload di story Rapid, ya. COVID-19 Nggak rapid, strip nggak 1 gaul gitu ya kan. Nggak Iya. rapid, nggak gaul. Terus abis itu lo update sosmed, gue Jadi Oh, bukti iya ya, dong. Langsung gue nggak kena. foto ya kan, terus gue kasih caption aman tanda seru. Oh, Iya. padahal itu negatif, bukan non reaktif. Iya, padahal itu bukan jaminan kan kalau Iya, misalnya Betul, rapid. betul. Nah, Berarti lo udah pernah rapid ya, Iya. Biduk ya. Kalau misalnya Bima gimana? Udah, kalau gue udah pernah rapid. Kebetulan waktu itu pulang dinas. Jadi waktu Lo sempat keluar kota? sempat ke Palembang sama ke Lampung. Jadi pulang dari situ memang diwajibkan rapid kan Iya, dari kantor. Jadi kalau memang reaktif ya paling tidak karantina mandiri dulu, nggak dianjurkan swab. Cuman akhir-akhir ini baru kemarin banget sih memang ada di email memang ada kewajiban swab sekarang. Oh gitu, Iya. di kantor lo buat Iya. pegawai di kantor? Mm-mm. Iya, Cuman iya. ya- Tapi memang benar sih, maksudnya kayak yang dari gue denger-denger emang rapid itu Nggak menjamin. kurang ini ya, kurang Cuman imun akurat. sih. Iya, lebih akurat yang swab Swab. PCR. Soalnya memang beda. Kalau yang rapid itu dia itu meriksa antibodi yang ada di darah. Jadi kalau misalnya kita ada terinfeksi virusnya, kan kita kan ngeluarin antibodi gitu kan. Iya. Nah, itu yang dicek. Kalau misalnya swab atau swab apa sih bilangnya swab Swab. apa swab? swab, Swab Gimana? swab. atau swipe Swab. up gitu. Ya apalah Swipe itu ya. Swipe Itu mah up. selebgram ya. Jadi kalau misalnya swab itu dia itu benar-benar menghitung jumlah virusnya gitu dari sampel yang diambil dari hidung atau tenggorokan gitu. Soalnya emang virus ini kan banyak yang nyerang katanya pernafasan gitu kan. Jadi emang virusnya tuh banyak di hidung sama tenggorokan. Tapi Potresi sendiri udah pernah belum? Oh, belum pernah. Iya mohon maaf nih Empo selalu di rumah terus jadi Iya. ya Empo nggak pernah. Buat Resi belum pernah rapid. Iya makanya lu jauh-jauh udah dari gua. Udah. Belum pernah Gua rapid? juga. Rapid udah. Oh, belum. Oh my God, Kalau belum. Pok jauh-jauh. Kiki, Aku udah. oh udah pernah rapid. Udah beberapa kali, aku Kiki udah juga beberapa pernah. kali. Itu kenapa maksudnya di Enggak emang sih, yang dijadwalin? pertama itu waktu awal-awal corona, waktu ada ini, apa namanya, rapid gratis. Oh iya iya, Rapid itu situ gratis. tuh di sini. Terus dari kantor, terus aku rapid lagi sendiri. Oh gitu. Kayak, kan aku keluar rumah tiap hari, jadi takutnya jadi OTG kan, kasih virus ke kalian. Aduh seru banget sih. Aduh kenapa sih aku diundang sekarang? Aku takut. Kita yang diundang Kita ya? yang udah Kita yang diundang, dia yang tuan rumah. rumah kita. Di rumah gue sendiri kenapa gue bilang gitu ya. Iya gue kalau gue pribadi gue belum pernah sih. Soalnya memang dari awal Maret itu Belum bener-bener gue kemana-mana. full WFH. Jadi emang selalu di rumah. Iya. Dan gue jadi seneng sih di WFH tuh gue jadi merasakan oh ternyata gue bisa introvert ya gitu. Karena soalnya gue biasanya extrovert garis keras gitu. Iya, Nggak benar-benar. ketemu orang stres. Tapi ternyata di rumah aja tuh seneng gitu. Tapi kayaknya sekarang kalau peningkatan kasus tuh banyak yang OTG gitu ya katanya. Iya. Iya benar. Tapi kayaknya ada yang lebih bahaya dari OTG sebenarnya. Apa tuh? OTJ, Apa tuh? orang tidak jelas. Lebih bahaya orang tidak jelas, benar. Kenapa? Gue Karena kenapa nggak nggak jelas lu kalau ngomong. Oh iya. OTG tuh Orang orang tanpa tanpa ginjal. gejala. ginjal. Loh, Ya, Tanpa ginjal. Tanpa ginjal kencingnya susah ya. Rada orang susah. tanpa gejala, ya. Gejala. Oke. Ya. Iya sih, kalau misalnya gue pribadi belum pernah sih rapid atau swab, tapi gue pingin. Tapi Tapi kan ada sayang duit ya. Nggak, tapi bisa kalau- gitu ya. Tapi kan dari ada kantor itu, nggak ada ada- Kak? Dari kantor gue Kayak- nggak difasilitasin buat ngelakuin rapid atau swab sih, tapi gue lebih kayak difasilitasin buat bikin setup kerja di kantor, di rumah, biar kayak di kantor oh. gitu. Jadi kayak emang gue dikasih biaya lah gitu untuk misalnya lo kalau misalnya mau beli kursi atau gimana, karena kan nggak semua orang di rumahnya tuh punya kursi dan meja yang memadai Yang buat nyaman lo ya buat kerja. kerja 8 jam depan laptop gitu Enak kan. juga ya kayak gitu ya. Iya, dikasih Fasilitasi. Tapi nggak dikasih fasilitas kayak rapid swab gitu ya, beda-beda kali ya kebijakannya disesuaikan sama kantornya sendiri. Kalau kantor lu gak dikasih fasilitas kayak gitu? Kan lu kan pembibitan ayam Yang dan dari- bebek nih. Kan ayamnya dikasih kandang. Iya udah. makanya itu mau nanya, dapat kandang gak dari Gue dapet kantor? ayam nggak? Gue inget Dapet kalau di SD ayam. tuh ada Iya, ayam dikasih yang ayam warna hijau. warna-warni. Enggak, gue barang-barang di kantor gue bawa ke rumah. Oh gitu. Oh, itu. Oh, Nah, itu gue juga pencurian tuh. jatuhnya. Bukan pencurian, Apa tuh? Ju. Emang boleh dari kantornya. Peminjaman. Oh, Betul, peminjaman. di kantor gue juga kayak gitu bisa. Iya. Jadi kayak
daftar terus lo bisa minjem monitor, Iya, minjem benar. kursi. Tapi lo harus bawa sendiri kursinya. Repot ya. Kalau kantor biasa sih enak, kalau hotel gimana? Masa mau bawa kasur? Oh iya bener, Bisa enak Jul. tuh Nggak tapi bisa ya. juga, ngapain gue bawa kasur ke rumah, Bim? Bawa jacuzzi lo. Iya, bawa meja Bawa makan. bathtubnya. Nah, makanya kan PR. Repot ya. Mm-mm. Oke. Oke. Jadi emang beda-beda kebijakan, ada yang udah pernah rapid, ada yang belum pernah rapid. Tapi kita semua belum pernah swab ya. Tapi bokap belum gue pernah pernah lo swab lo. Ketua kita udah pernah swab loh. Ketua Komparem Oh iya, kita. ketua komparem kita udah pernah ya. Iya, yang Tapi memang betul sih, apalagi kalau misalnya kalian tuh udah tahu nih di kantornya atau temennya ada yang mungkin terinfeksi, ya cepet-cepatlah Yap. untuk ngecek Ya. gitu kan. Itu perlu banget sih apalagi buat yang keluar rumah ya, yang Betul. kerjanya tiap hari. Betul, karena bener yang tadi kayak Kiki bilang gitu, karena ini bukan lagi tentang kita doang gitu kan. Kita bisa aja tanpa sadar nularin yang lain kan, dan itu yang bahaya justru. Betul. Gitu. Jadi jangan berasa kayak gue nggak sakit kok, gue sehat gitu kan. Tapi lu siapa tahu jadi carrier gitu Iya, kan. kitanya Iya. yang jadi OTG. Betul. Tahu nggak Iya. carrier apaan? Apaan? mobil kan? Carry. Oh Peri. Transalim dong. Oh iya. Gimana sih? Iya. Carrier pembawa virus gitu loh maksudnya. Oke, Gitu, oke. ini kita udah ngobrol banyak banget Panjang ya. ya, udah lama juga kalian Panjang, bertamu di sini. lebar. Udah habis pertanyaannya. Kalau udah habis kita yang nanya nih ya, Bim. Iya. Gantian tukeran gak kursinya? Iya sih, jadi memang kalau misalnya kita boleh tarik kesimpulan, menarik ya, kayak di pandemi ini banyak penyesuaian yang membuat kita harus mengubah tingkah laku Iya. gitu ya. Jadi harus lebih bersih, terus juga harus minum vitamin, makan yang teratur, yang sehat. Olahraga juga. Olahraga Padahal aku nggak pernah juga. olahraga, maaf. Kalau bahasa kerennya tuh clean awareness gitu. Jadi kesadaran akan kebersihan. Wes, karena Kita harus kebersihan sadar adalah sebagian dari dari iman, dari iman. dari Karena iman ya dan amin ya kan. Iya, Iya, emang ada hubungannya. mantap. Anak Komparem banget. Anak komparem banget. Camat apa guru agama sih? Iya, Ini bisa dua-duanya. bisa multifungsi deh kayaknya dia. Iya. Bisa jadi kades. Kan bentar lagi jadi wakil lurah. gubernur nih saya. Gitu. Amin. Mau gantiin Habis siapa itu, lu? habis itu saya jadi komisaris Pertamina. Oh iya. Oh, amin. Kita Jangan lupain doakan. kita ya. Ya tenang aja ntar. Nanti tolong sponsorin kita ya. Apa saja nama lu ada di KPK. Bensin Nanti kalau gratis gue ya. jadi komisaris Pertamina lo gue kasih kerja anda. Yang di Nggak jelas, SPBU. nggak jelas ini udah nggak jelas. Ya, ini OTJ nih. OTJ. Iya gue yang OTJ ya. Aduh. Oke, terakhir kali ya, kalau tadi udah ada kayak nge-share, ceritain perubahan-perubahan yang dilakukan di kantor maupun yang sendiri, aku penasaran nih, apa yang hikmah positif ya? Giri-giri udah nyampe. Hidayah. Nah, Oh ya. jadi gimana nih, gue yakin banget sebagai anak Tuhan, kita semua bisa mengambil hikmah dari segala pandemi atau dari segala situasi yang ada saat ini ya Kak Kiki ya. Kira-kira Mereka kalau tegang misalnya dari, Ini kiri nih. dari Bang Bima apa nih hikmah yang bisa diambil? Hikmahnya sih yang pertama yang pasti lebih sehat, bersih ya. Karena bersih jadinya lebih Bersih, sehat ya, iya. lebih peduli kesehatan lah Peduli gitu. kesehatan, nggak hanya di kita juga kan takut orang lain kena dari kita, kan artinya biar mereka juga sehat kan, keluarga juga kan. Terus yang kedua, kalau gue pribadi nih, jadi lebih hemat sih sebenarnya. Wes itu gue banget juga sih. Lebih hemat karena ya walaupun bosan sebenarnya kalaupun di rumah atau pulang kantor, pulang ke rumah nggak bisa kemana-mana kan, nongkrong juga Ini nih enggak. biasanya ke Depok nih ngapain ya? Ada bisnis di Depok. Bisnis, bisnis. Jadi dari Udah. Kan. Jadi lebih hemat ya Bang Bima ya. Iya, lebih hemat. Terus ya lebih dekat sama Tuhan aja sih, karena memang banyak berdoa, karena kalau cuma jaga kebersihan tapi nggak berdoa juga sama aja. Dah. Ini nih. Betul. The best, Ini the harus kita best. contoh nih ya. Iya. Ini benar-benar podcast komparem. Komparem. Virus mendekat, makin dekat sama Tuhan. Wah, Makin bener. dekat sama kematian lo. Aduh. Aduh. Itu dikat gak sih? Enggak ya? Enggak. Di Oke, bip aja. jadi emang Bang Bima berasanya lebih dekat sama Tuhan karena jadi lebih banyak berdoa ya. Iya. Ini tapi sebenarnya ada bagusnya, ada nggak bagusnya nih. Teman-teman jangan karena virus aja. Oh, makin iya, dekat sama Oh iya benar. Tuhannya. Benar banget itu. Nggak boleh gitu ya, kita harus selalu mendekat sama Tuhan ya. Jadi udah jarang pacaran ya Bang lagi Covid gini. Jarang sih, cuman kita video online aja. Video call. Video Video call.
Video online tuh YouTube Oh, iya. tuh, nonton video online tuh. Netflix tuh, video online tuh namanya. Kalau itu namanya video call. Gak apa-apa. Video call. Kalau nggak tahu mah tanya aja bang, nggak usah malu-malu. Oke, yuk. Oke, jadi pacarannya sekarang video call dulu ya. Jadi nggak perlu keluar duit buat bayar makan, bayar nonton, bayar kuota aja ya sekarang Iya ya. benar. Nah, itu. Kota juga enggak, di rumah ada wifi. Jadi memang benar-benar menghemat Oh sih. iya. Iya. Hemat jadi beli sepatu baru kan. Oh iya benar, itu hikmahnya ya. Meskipun jadi lebih hemat, tapi tetap pengeluaran di bidang Iya. beli Iya sepatu sih. baru. Password wifi rumah lu ganti ya? Tadi kok gue nggak masuk. Kenapa Eh, itu gini, Julio? Bang. Biasanya kan langsung connect gue. Oh, iya. Makanya dong, jadi guru biar dapat kuota dari Oh, iya. pemerintah. Oh Tuh. iya benar. Murid juga dapat sekarang. Lu murid bukan? Kan bukan murid. Ya udah. Ah, guru agama dia. Siapa? Lu? Gue pecamat aja. Oh, pecamat. Kan lu kan multifungsi. Iya gue semuanya. Kalau misalnya Miduk apa nih hikmah yang bisa Hikmahnya diambil? kalau gue ya, gue tuh lebih jadi sering bertukar pikiran sama orang tua gue. Lebih sering ngobrol sama mereka. Iya. Selama ini nggak pernah ngobrol. Ngobrol tapi maksudnya kayak yang penting-penting aja. Paling pamit pak mau ke rumah Bima ya gitu. Oh iya. Oh itu doang yang pentingnya gitu, pamit. Iya. Pamit. Ya udah jangan lama-lama gitu aja bang. Kalau Contohnya apa nih obrolan yang lo omongin sama orang tua? ngobrolin soal ya nggak jauh-jauh dari COVID-19. Jadi kayak ya kan namanya orang tua kan pasti dia lebih parno tuh kalau misalnya nonton-nonton berita yang Apalagi negatif. hoax-hoax dari WhatsApp Nah grup itu, ya. nah mereka kan nggak disaring nih ya, jadi langsung diterima Langsung gitu nge-share aja. aja ya? Iya. Jadi gue tuh lebih ngasih pengertian kayak ya nggak semuanya kayak gitu. Kenyataannya di lapangan tuh nggak sesuai sama media-media gitu. Ya, kadang-kadang ada yang Pinter-pinter perlu lah. disaring lah Difilter ya dulu ya. Iya. informasinya. Terus tadi kalau Bima bilang lebih sering saat teduh sih, ya jujur aja gue nggak terlalu sering saat teduh, tapi gue Payung sadar teduh lu sih, ya? iya gue lebih sering payung teduh sih, sama lebih sering neduh kalau kehujanan. Gue juga. Iya benar. Nah, Gimana? terus kalau yang saat teduh tuh emang berguna banget karena di saat kegelapan itu disitulah cahaya Tuhan paling Wih. terang. Dia nggak saat teduh tapi tahu gunanya Iya, saat teduh. bagus ya. Lulus sekolah minggu sama katekisasi berarti. Iya dong. Oke. Iya. Gitu ya. Ragu gue. Bagus Kok ya. ragu sih? Gue kan jujur, gue bilang gak sering saat teduh tapi gue tahu. Iya. Daripada Memang harus jujur. Kita jadi Iya. jadi orang beriman harus jujur. Hmm. Oke. Jadi kita belajar nih ya dari Bang Bima, dari Miduk juga. Kalau misalnya jadi lebih peduli sama kesehatan di tengah pandemi kayak gini. Terus juga jadi bisa lebih menghemat pengeluaran, bisa lebih ngatur-ngatur keuangan gitu ya. Terus juga kalau dari Miduk, gue setuju sih. Gue kalau di rumah juga gitu. Tadinya tuh gue jarang ketemu sama orang tua karena emang semuanya di rumah gue kerja. Jadi ketemunya tuh cuma pas berangkat kerja sama pulang Ya, kerja setuju, doang. aku juga kayak gitu. Iya, Jadi jadinya kosong ya kalau jam kerja. benar. Tapi sekarang karena jadinya 24 jam di rumah sama orang tua. Sampai nonton drakor ya kan. Iya sampai nonton drakor kemarin denger ya. Jadi nonton drakor bareng. Jadi kita makin ikrip. Meskipun makin ikrip, makin lebih sering bertengkar juga, makin kenal satu sama lain Iya, gitu benar. sama orang tua. Itu sih aku ngerasain. Sama kalau aku Ki jadi lebih seneng pelayanannya lebih kreatif. Iya, jadi kita Nah, ada ide-ide baru nih. Walaupun kayak kita di rumah terus tapi Iya. pelayanan tetap jalan ya. Iya. Nggak kepikiran sebelumnya gitu kan. Benar-benar. Pegang handphone, Tapi situ nyalain WL. TV, Situ kan WL tetap harus Iya kalau berangkat. ya harus tetap Maaf. datang. sekali. Keluar ongkos lebih dikit. Iya gitu. Kalau dari Kak Kiki Kalau gimana? aku sih ya yang awal-awal kan pas masih di rumah itu jadi lebih deket sih. Ketemu tiap hari, bangun ketemu, tidur ketemu. Kecuali sama Dika ya. Kalau Dika main mulu. Sarah juga. Sama Dika juga tetap Oh, di Dika rumah juga. dia. Jadi lebih dekat, terus sering jadinya ibadah-ibadah bareng di rumah juga kan. Sekalian sering gak sih kayak jadi Iya. Betul. berdoa bareng. Iya, gue di rumah jadinya ikutan semua Iya. Apa? mulai muncul. Iya. Dari tadi nggak muncul loh suara gue. Muncul Oh sih. jauh dong berarti. Ada sih. Enggak dari Dari kalau Kiki hikmahnya apa nih yang bisa Oh ya, diambil? kalau aku jadi lebih dekat sama keluarga, orang Dekat tua, sama sama saudara. Karena di rumah ketemu terus jadi sering apa ya, kayak berdoa bareng. Ibadah bareng ya. Heeh. Terus bener iya. kayak Kak Tresi bilang kan kita sering ketemu nih di pelayanan. Pelayanan sekolah minggu jadi lebih kreatif lah. Iya.
terus pelayanan di pemuda, gitu sih. Tapi setuju sih, aku di rumah jadi ikutan semua ibadah komisi. Oh iya. Gereja-gereja lain pun kadang aku nontonin. Jadi bener-bener ini ya, selesai ibadah hari Minggu jam 9, abis itu lanjut lagi Iya, maraton ada ibadah ibadah ya. Bukan movie maraton ya? Bukan lagi sekarang, udah gak Worship zaman. Jadi balance Iya, drakor sama udah mau akhir zaman, maratonnya maraton ibadah. Kalau akhir zaman pembibitan ayam gimana, Bim? Sejalan Iya. nggak? ya ayamnya ikutan akhir zaman. Tapi gitu, jadinya tuh Patok ayam, mamaku masang ibadah komisi perempuan, aku ikutan, komisi bapak ikutan, aku nonton sekolah minggu ikutan. Tapi juga kalau orang ibadah tua. komisi pemberantasan korupsi, Dah, tapi kalau komisi pemberantasan korupsi nggak ikut kan? nggak ikut. Itu belum ada itu soalnya Kayak ibadahnya. kepleset lagi ngomongnya. Kata Kalau aja kan? PJ. Jadi nggak ini ya, nggak Iya, jadi kena ya. nggak dapet. Nggak dar-der. Oke, iya. Jadinya banyak yang bisa kita ambil hikmahnya ya, terutama tadi soal kebersihan, terus juga soal dekat sama keluarga, sama soal pengeluaran. Wah, ini kita udah ngobrol banyak banget ya, panjang lebar hari ini. Kita makasih banget nih udah kedatangan para Makasih ya tamu-tamunya, udah jauh-jauh loh. Iya, dari dari skadron. skadron. Dari Hujan-hujanan ya. Ke rumah Empok Tracy di sini, Empok Kiki. Iya. Iya. Nanti jangan lupa datang lagi bertamu tapi bawa buah tangan ya. Oh, Jangan bawa oke. tangan Jadi kita kosong. bawa Gimana makan sih? sendiri. Kita bawa Iya. ayam nanti sama bebek. Oke? Soalnya kan corona, nggak boleh makan di rumah orang. Iya, oh iya bener Oh, ya. iya bener. Bawa nasi box aja gimana? Iya, bawa sendok sendiri juga, Bim. Nggak boleh. Oke. Mungkin kita ini ya. Udah kali ya udah ngobrolnya. mau selesai ya kita ngobrol-ngobrolnya, tapi jangan takut ya, jangan khawatir. Nanti Ya. kita bisa berjumpa lagi di podcast Siang. Kompor yang selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk komen, subscribe channel GKPO Halim. Terus kalian boleh kasih ide-ide kreatif kalian nih Iya. di kolom-kolom komennya. Atau siapa tahu kalian pede banget menjadi bintang tamu kita. Iya, Nanti kita boleh. undang. Boleh, Nanti Potesa boleh. mau Potresi undang kalian ke sini. Mungkin Iya. kalau punya masalah hidup juga ya bisa datang Ya, ke sini. yang mau Boleh. curhat-curhat atau mau kesaksian nih di solusi. podcast kita. Boleh, ya. Kita terbuka banget karena emang Komparem itu adalah pemuda-pemuda yang sangat kreatif. Iya. Jadi kita sangat membuka pintu untuk teman-teman menyalurkan minat dan Ya, bakat kalian. mau ngobrol-ngobrol di sini boleh. Boleh. Kali ada yang kesepian di rumah, boleh. Boleh ngobrol sama kita temen. Berarti yang diundang pertama yang paling kesepian ini. Iya, ini kita udah ngeliat-liat nih, kita udah seleksi yang mana yang paling Di filter desperate orang-orang ya. paling Kok gue jadi narasumber ya? Percobaan ini. Iya, percobaan ini. Bagus, udah paham ya berarti kalian ya, nggak perlu kita kasih tahu Oke. lagi. Oke, jadi buat mengakhiri podcast kita yang perdana ini, kita boleh minta kaki tutup Boleh, kita dalam berdoa doa. dulu ya. Tadi di awal berdoa, lipatlah tangan. Sekolah tutup minggu. mata. Jangan ngintip ya, dilihat loh di layar. Oh iya bener. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan yang boleh kami rasakan Tuhan dalam pelaksanaan podcast perdana Komparem pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang masih boleh Tuhan berikan, kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan podcast ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan undur diri dari tempat ini, sertai setiap kegiatan kami selanjutnya, ataupun kami akan balik ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak domba yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mantap. Sampai ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Satu, kita bilang kompor gitu ya. Oh iya, iya. Kompor. 1, 2, 3. Kompor. Komparem punya obrolan. obrolan. Goodbye everything.